Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14A yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Arif Budi Saputra, Elsa Eka Ardita, dan Putri Dialawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang penggunaan turunan. Langsung saja, materi yang pertama akan saya bacakan, yaitu materi pertama ada penggambaran grafik canggih. Langkah 1 yaitu mencari domain atau daerah asal dan daerah hasil atau range dari sebuah fungsi dan menentukan apakah fungsi tersebut fungsi ganjil atau genap. Langkah 2 ada cari perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Langkah ketiga ada gunakan turunan pertama untuk mencari titik-titik kritis dan untuk mengetahui tempat-tempat grafik naik dan turun. Langkah keempat, cari nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi tersebut. Langkah yang kelima, gunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat-tempat grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah. Langkah keenam, cari asimptot dalam fungsi jika ada dan buatlah sketsa grafiknya. Contoh, sketsakan grafik fungsi X sama dengan 3X pangkat 5 min 20X pangkat 3 per 32. Penyelesaiannya karena fungsi min X sama dengan min fungsi dalam kurung X, F adalah fungsi ganjil. Oleh karena itu, grafiknya simetri terhadap titik asal. Dengan menetapkan fungsi X sama dengan 0, kita temukan perpotongan sumbu X adalah 0. Kita dapat melangkah sejauh ini tanpa kalkulus. Bila mana kita diferensialkan F, kita peroleh F aksen X sama dengan 15X pangkat 4 min 60X kuadrat per 32 sama dengan 15X kuadrat dalam kurung X min 2 dikali X plus 2 per 32. Jadi titik-titik kritis adalah min 2,0 dan 2. Secara cepat kita temukan bahwa F aksen X lebih besar dari 0 pada min tak hingga, min 2 dan 2, tak hingga, dan bahwa F aksen X lebih kecil dari 0 pada min 2,0 dan 0,2. Fakta-fakta ini memberitahu kita di mana F aksen naik, di mana dan di mana turun. Juga ditegaskan bahwa F2 sama dengan min 2 adalah nilai maksimum lokal. Dengan mendiferensialkan kembali, kita peroleh F aksen X sama dengan 60X pangkat 3 min 120X per 32 sama dengan 15X dalam kurung X min akar 2 dikali dengan X plus 2 per 8. Dengan mempelajari tanda F aksen X, kita simpulkan bahwa F cekung ke atas pada min akar 2,0 dan akar 2, tak hingga, dan cekung ke bawah pada min tak hingga, min akar 2 dan 0, akar 2. Jadi terdapat 3 titik balik, yaitu akar 2 dan 7 akar 2 per 8. Dan berikutnya, di sini ada grafiknya, gambar 1 dan ini gambar 2. Banyak dari informasi ini dikumpulkan dalam diagram dari gambar 3 yang kita gunakan mensketsakan grafik secara langsung di bawahnya. Bisa dilihat grafiknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada kolom komentar. Contoh 3. Analisis fungsi berikut dan sketsakan grafiknya. Fx sama dengan akar X dikali X min 5 pangkat 2 per 2. Penyelesaiannya
daerah asal F adalah selang 0, tak hingga, dan daerah hasil adalah selang 0, tak hingga, sehingga grafik F terbatas di kuadran pertama. Perpotongan sumbu X dan 0 adalah 0 dan 5. Perpotongan sumbu Y adalah 0. Dari F aksen X, 5 dikali X min 1, X min 5 per 8 akar X, di mana X besar dari 0, kita tentukan titik-titik stasionernya. Stasioner 1 dan 5. Karena F aksen X besar dari 0 pada selang 0,1, sedangkan pada F aksen X kurang dari 0 selang 1,5, kita simpulkan bahwa F1 sama dengan 4 dan adalah nilai maksimum lokal, dan F5 adalah 0 nilai minimum lokal. Sedemikian jauh tetapi pada perhitungan turunan kedua, kita peroleh F aksen pertama aksen kedua X sama dengan 5 dikali 3X pangkat 2 min 6X min 5 per 16X pangkat 3 per 2, di mana X besar dari 0 yang agak rumit, tetapi 3X pangkat 2 min 6 X min 5 sama dengan 0 mempunyai suatu penyelesaian dalam selang 0, tak hingga, yaitu 1 ditambah 2 akar 6 per 3 selang 2,6. Dengan memakai titik-titik di uji coba 1 dan 3, kita simpulkan bahwa F aksen pertama aksen kedua X besar dari 0 pada selang 2,6 tak hingga. Akibatnya titik 2,6, 2,3 adalah titik balik. Bila X bertambah besar, Fx bertambah besar tanpa batas dan jauh lebih cepat daripada fungsi linier manapun, tidak terdapat asintot-asintot. Grafik disketsakan pada gambar 5. Teorema nilai rata-rata. Misalnya F dapat diturunkan pada A, B dan kontinu pada A, B tertutup, maka terdapat titik C bagian A, B di mana F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Contoh, Fx sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 8 dengan selang tertutup 2,4. F polinom, F kontinu dan dapat diturunkan. Karena A sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 pangkat 2 min 6X plus 8 sama dengan 0. B-nya 4, maka F4 sama dengan 4 pangkat 2 min 6 kali 4 plus 8 sama dengan 0. F aksen X sama dengan 2X min 6 sama dengan 0. 6-nya dipindah luas menjadi 2X min 6. X sama dengan 3, sehingga disimpulkan C sama dengan 3 pada selang 2,4. Teorema dibuktikan. Teorema A, teorema nilai rata-rata untuk turunan jika F kontinu pada selang tertutup A, B dan terdiferensial pada titik-titik dalam dari A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B di mana FB min FA per B min A sama dengan F aksen C, atau setara di mana FB min FA sama dengan F aksen C dikali B min A. Pembuktian berdasarkan analisis seksama dari fungsi Xx
sama dengan fx min gx. Di sini y sama dengan gx adalah persamaan garis yang melalui A, FA, dan B, FB. Karena garis ini mempunyai kemiringan FB min FA per B min A dan melalui A, FA, bentuk titik kemiringan untuk persamaannya adalah GX min FA sama dengan FB min FA per B min A dikali X min A. Kemudian ini menghasilkan rumus untuk SX, yaitu SX sama dengan Fx min FA min FB min A FA per B min A dikali X min A. Perhatikan dengan segera bahwa SB sama dengan SA sama dengan 0 dan bahwa untuk X dalam selang A, B. Sehingga S aksen X dan F sama dengan F aksen X min FB min FA per B min A. Sekarang kita membuat pengamatan penting. Jika kita ketahui bahwa terdapat suatu bilangan C dalam selang A, B yang memenuhi S aksen C sama dengan 0, kita akan selesai karena persamaan yang terakhir adalah mengatakan 0 sama dengan F aksen C yang setara terhadap kesimpulan teorema tersebut. Untuk melihat bahwa S aksen C sama dengan 0 untuk suatu C dalam selang A, B, alasannya sebagai berikut. Jelas kontinu pada selang tertutup A, B karena merupakan selisih dua fungsi kontinu. Jadi menurut teorema eksistensi maksimum minimum atau teorema 4.1, S harus mencapai baik nilai maksimum ataupun nilai minimum pada selang tertutup A, B. Jika kedua nilai ini kebetulan adalah 0, maka Sx secara identik adalah 0 pada selang tertutup A, B. Akibatnya Sx X aksen C sama dengan A, B lebih banyak daripada yang kita perlukan. Jika dalam suatu nilai maksimum atau nilai minimum berlainan dengan 0, maka nilai tersebut dicapai pada sebuah titik dalam C karena SA sama dengan SB sama dengan 0. Sekarang S mempunyai turunan di setiap titik dari selang A, B. Sehingga menurut teorema titik kritis, S aksen C sama dengan 0 itu saja yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, teorema yang disertai gambar-gambar. Contoh 1. Cari bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata F dalam kurung X 2 akar X. Penyelesaiannya, F aksen dalam kurung X sama dengan 2 kali setengah X pangkat min setengah sama dengan 1 per akar X, dan F dalam kurung 4 min F dalam kurung 1 per 4 min 1 sama dengan 4 min 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi kita harus menyelesaikan 1 per akar C sama dengan 2 per 3 atau seperti gambar di samping. Teorema digunakan kembali dalam pasal 4,2. Kita menjanjikan pembuktian yang cermat dari teorema kemonotonan atau teorema 4.2a. Ini adalah teorema yang mengaitkan apakah suatu fungsi naik atau turun dengan tanda dari turunannya. Bukti dari teorema kemonotonan, kita andaikan bahwa F kontinu pada I dan bahwa F dalam kurung X lebih besar dari 0 di setiap titik di bagian dalam I. Pandang dua titik seberang X1 dan 2 dari I dengan X1 lebih besar dari X2. Menurut teorema nilai rata-rata yang diterapkan pada selang X, X1, X2, terdapat sebuah bilangan C
dalam X1, X2 yang memenuhi F dalam kurung X2 min F dalam kurung X1 sama dengan F aksen dalam kurung C kali X2 min X1. Karena F aksen dalam kurung C lebih besar dari 0, kita lihat bahwa F dalam kurung X2 min F dalam kurung X1, yakni F dalam kurung X2 lebih besar dari F dalam kurung X1. Inilah apa yang kita maksudkan pada waktu kita mengatakan F adalah nilai naik pada I. Kasus F aksen dalam kurung X lebih besar dari 0 pada I ditangani secara serupa. Teorema yang kita gunakan secara berulang-ulang dalam bab berikut dalam kata-kata yang mengatakan bahwa dua fungsi sebagai turunan sama harus dibedakan oleh sebuah konstanta. Selanjutnya, teorema B. Jika F aksen dalam kurung X sama dengan G aksen dalam kurung X untuk semua X dalam A dalam kurung A, B, maka terdapat konstanta C, sehingga F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung X plus C, atau seperti gambar di samping untuk semua X dalam A, B. Bukti: asumsikan A dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X min G dalam kurung X, maka H aksen dalam kurung X sama dengan F aksen dalam kurung X min G aksen dalam kurung X sama dengan 0. Untuk semua X dalam A, B, pilih X1 sebagai titik tetap dalam A, B, dan asumsikan X sebagai titik lain di sana. Fungsi H memenuhi hipotesis dari teorema nilai rata-rata pada selang tertutup dengan titik-titik ujung X1 dan X. Jika ada bilangan C di antara X1 dan X, sehingga H dalam kurung X min H dalam kurung X1 sama dengan H aksen dalam kurung C kali dalam kurung X min X1. Tetapi menurut hipotesis H aksen dalam kurung C sama dengan 0, karena itu H dalam kurung X min H dalam kurung X1 sama dengan 0, atau secara serta H dalam kurung X min H dalam kurung X1 untuk semua X dalam A, B. Karena H dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X min G dalam kurung X, kita simpulkan bahwa F dalam kurung X kali G dalam kurung X sama dengan H dalam kurung X1. Sekarang andalkan C sama dengan H kali sama dalam kurung X1, dan kita mempunyai kesimpulan F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung X plus C. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.